Pengasuhan adalah cara orang tua mendidik, menanamkan nilai, dan membentuk perilaku pada anak. Faktor seperti kondisi psikologis, ekonomi, hingga sosial budaya sangat memengaruhi pola pengasuhan. Setiap budaya memiliki karakteristik unik yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga membentuk pola pikir, tindakan, dan cara hidup masyarakatnya. Misalnya, dalam budaya Minang, pengasuhan didominasi oleh peran ibu dalam mendidik moral dan agama, sementara ayah menjadi figur disiplin dan pelindung keluarga. Sebaliknya, budaya Sunda menekankan keharmonisan melalui filosofi silih asah, silih asih, dan silih asuh, dengan peran ayah dan ibu yang lebih seimbang. Keragaman ini memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak. Budaya kolektivis seperti di Indonesia mengajarkan penghormatan kepada orang tua, sedangkan pengaruh globalisasi mengintegrasikan pendekatan tradisional dengan modern. Dengan memahami pengaruh budaya dalam pengasuhan, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara sosial, emosional, dan karakternya, sehingga menjadikan anak sebagai pribadi yang seimbang di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari pengamatan ini yaitu satu, untuk mengidentifikasi pengaruh sosial budaya dalam pengasuhan anak, yang kedua, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pengasuhan pada keluarga etnis Minang dan Sunda, dan yang ketiga, untuk menganalisis potensi penyebab persamaan dan perbedaan pengasuhan pada keluarga etnis Minang dan Sunda. Karakteristik responden yang pertama yang berasal dari suku Minang yaitu Bapak Sarkodi berusia 48 tahun dan juga Ibu Sri berusia 45 tahun. Mereka adalah wirausaha membangun usaha bersama dengan penghasilan 1,5 juta per bulan. Sedangkan anaknya, Dina, anak kedua dari dua bersaudara, berusia 17 tahun dan sekarang adalah pelajar SMA. Mereka beragama Islam dan beralamatkan di Babakan, Lebak. Karakteristik responden yang kedua yaitu dari suku Sunda adalah Bapak Andrian berusia 50 tahun, merupakan penjaga kos yang berpenghasilan 1,5 juta per bulan. Sedangkan Ibu Susanti berusia 48 tahun yang merupakan penjaga kos dengan penghasilan 2 juta per bulan. Anaknya Lutfi, anak kedua dari dua bersaudara, berusia 15 tahun yang merupakan pelajar SMP. Mereka beragama Islam dan beralamatkan di Kampung Carangkulo. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengasuhan pada keluarga Minang memadukan kedisiplinan dengan pendekatan emosional untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Strategi disiplin juga diterapkan melalui aturan yang tegas dan jelas. Ketika terjadi pelanggaran, orang tua tidak langsung memarahi anak, melainkan berbicara dengan anak untuk mencari tahu alasan dibalik pelanggaran. Pendekatan ini membantu anak untuk merasa dihargai dan dipahami, sehingga mereka lebih terbuka untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kesadaran terhadap tanggung jawab mereka. Selain itu, dukungan orang tua dalam pengasuhan juga terlihat dari kombinasi antara dukungan emosional dan spiritual. Ibu memainkan peran yang penting dengan menjadi pendengar yang baik, aktif bertanya tentang keadaan anak, dan menunjukkan kepedulian melalui komunikasi yang lembut. Selanjutnya ada hasil pengamatan pada keluarga dua, yakni keluarga Sunda, yang menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih fleksibel dengan menyeimbangkan ketegasan dan dukungan emosional. Orang tua menetapkan aturan yang jelas seperti jam malam dan batasan dalam pergaulan yang dijelaskan secara logis untuk memberikan pemahaman kepada anak. Ketika aturan dilanggar, orang tua lebih memilih pendekatan nasihat dan kesepakatan daripada hukuman fisik. Namun, dukungan emosional dan pola komunikasi dalam keluarga ini menghadapi tantangan. Ibu lebih sering menjadi sosok yang lembut dan mendominasi dalam pengasuhan, sementara ayah cenderung bersikap tegas hingga kasar. Hal itu membuat anak merasa takut dan enggan untuk mendekat kepada ayah. Perbedaan ini tentunya menciptakan konflik internal di dalam keluarga. Strata keluarga yang lebih mengutamakan diskusi juga membantu menciptakan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, meskipun dominasi ibu lebih menonjol di dalam pengasuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah bagian analisis persamaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kami, terdapat persamaan antara keluarga Minang dan keluarga Sunda dalam pengasuhan anak. Di antaranya adalah, pertama, strategi disiplin. Kedua budaya, baik Minang maupun Sunda, selalu mengedepankan aturan, memberikan penjelasan, menjadi teladan, dan memberikan penghargaan untuk anak-anaknya. Aturan seperti jam malam atau pembatasan pergaulan selalu disertai dengan penjelasan agar anak dapat memahami norma yang berlaku. Kedua, dukungan orang tua. Dalam hal dukungan orang tua, baik Minang maupun Sunda menunjukkan empati dengan cara mendengarkan, membantu, dan mendoakan anak. Kehadiran ibu dalam acara sekolah atau kegiatan anak menjadi bentuk perhatian yang nyata bagi anak-anaknya. Yang ketiga adalah bentuk ekspresi kasih sayang. Keluarga Minang cenderung menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan fisik, seperti halnya pelukan. Sedangkan keluarga Sunda lebih sering menggunakan kata-kata positif untuk menguatkan anak secara emosional atau sebagai bentuk dari ekspresi kasih sayangnya. Nah, baik keluarga Minang maupun keluarga Sunda, keduanya telah menyadari ekspresi kasih sayang anak dan telah memberikan stimulasi yang tepat untuk menyikapi ekspresi kasih sayang anak-anaknya.
Keempat, dalam hal pola komunikasi. Terdapat persamaan dalam pola komunikasi baik keluarga Minang maupun keluarga Sunda, yang dimana ibu dari keluarga Minang dan keluarga Sunda lebih menggunakan pendekatan komunikasi dengan cara yang lembut dan juga sabar. Sedangkan dari ayah, baik keluarga Minang maupun keluarga Sunda, lebih menggunakan pendekatan yang tegas dan juga keras. Kelima, yaitu pembagian peran. Dalam kedua keluarga, ibu lebih banyak terlibat dalam pengasuhan dan juga urusan domestik, sedangkan ayah berfokus pada kedisiplinan dan juga dalam hal mencari nafkah. Yang keenam, yaitu peran gender. Anak perempuan cenderung lebih sering membantu dalam tugas domestik, baik dalam keluarga Minang maupun keluarga Sunda. Namun, keluarga Sunda di sini lebih fleksibel, di mana anak laki-laki juga sering terlibat dalam pekerjaan rumah atau domestik. Terakhir, dalam kesempatan pendidikan. Baik keluarga Minang maupun keluarga Sunda sepakat bahwa anak perempuan dan juga anak laki-laki berhak mendapatkan pendidikan yang setara tanpa dibatasi oleh peran gender. Pertama, persamaan nilai agama yang dianut. Nilai agama menjadi landasan utama di mana pengasuhan berfokus pada keteladanan, nasihat, dan juga pembiasaan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayu et al. Yang mengatakan bahwa dalam Islam pengasuhan berfokus pada 3 hal. Yang pertama, keteladanan, yang kedua nasihat, dan juga yang ketiga pembiasaan. Yang kedua, yaitu dalam hal gaya pengasuhan. Nah, terdapat persamaan antara suku Minang dan juga suku Sunda dalam hal menerapkan gaya pengasuhan, yaitu ayah cenderung menggunakan pola asuh yang otoriter, sedangkan ibu lebih menggunakan gaya pengasuhan yang autoritatif atau demokratis. Yang ketiga, yaitu peran nilai budaya tradisional. Peran gender dalam tugas domestik terlihat jelas dengan anak perempuan yang lebih sering dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga, baik dari suku Minang maupun suku Sunda. Keempat, perkembangan zaman. Keluarga Minang dan Sunda semakin terbuka terhadap pendidikan setara bagi laki-laki dan juga perempuan, yaitu untuk menyesuaikan tuntutan di zaman era modern seperti sekarang ini. Hal ini didukung dengan penelitian dari Sumar tahun 2015, yaitu kemajuan zaman telah mendorong peningkatan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di berbagai kelompok etnis di Indonesia. Kelima, ada pendidikan orang tua. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak pada kurangnya pemahaman tentang metode pengasuhan yang efektif bagi anak, seperti adanya strategi pendisiplinan yang masih menggunakan pukulan fisik ataupun menggunakan bentakan-bentakan. Perbedaan pola asuh antara keluarga Minang dan keluarga Sunda, yang pertama, pada keluarga Minang cenderung lebih tegas dalam menerapkan disiplin, sedangkan keluarga Sunda itu lebih fleksibel. Pada keluarga Minang, dalam menunjukkan ekspresi kasih sayang, keluarga Minang itu lebih memberikan batasan dan bahasa cinta dan kasihnya melalui sentuhan fisik, sedangkan pada keluarga Sunda lebih ekspresif, lebih permisif, dan juga bahasa kasihnya itu melalui kata-kata pendukung. Dalam konteks komunikasi, keluarga Minang itu cenderung lebih kolektif dan menekankan kebersamaan, sedangkan pada keluarga Sunda itu cenderung lebih menekankan adanya harmonisasi emosional, di mana adanya diskusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dalam strata, pengambilan keputusan keluarga itu lebih dominan pada ayah atau suami pada keluarga Minang, sedangkan pada keluarga Sunda itu pengambilan keputusan atas adanya diskusi pada berbagai pihak yang menekankan adanya keterlibatan dalam berbagai pihak keluarga dalam pengambilan keputusan. Penyebab dari perbedaan pola pengasuhan antara keluarga Minang dan keluarga Sunda, yang pertama adalah karena struktur sosial dan nilai budaya. Keluarga Minang yang terpengaruh oleh nilai matrilineal dan juga adanya kolektivitas dalam keluarga, sedangkan keluarga Sunda yakni menekankan pada nilai silih asa, silih asuh, dan silih asih yang menunjukkan fleksibilitas dalam pengasuhan. Yang kedua adalah pandangan terhadap hierarki dan juga harmoni, di mana pada keluarga Minang itu lebih menekankan pada kolektivitas keluarga, sedangkan keluarga Sunda itu lebih menekankan pada hubungan interaksi yang emosional. Dan yang ketiga adalah pada pembagian peran gender, di mana ada pandangan pada keluarga Minang, laki-laki tidak diperbolehkan untuk ke dapur dan mengerjakan pekerjaan domestik, sedangkan perempuan itu diharuskan untuk mengetahui dan mengerjakan pekerjaan domestik. Sedangkan pada keluarga Sunda, perempuan dan laki-laki lebih fleksibel dalam pembagian peran. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengasuhan adalah aspek penting dalam membentuk perkembangan anak yang dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya. Budaya Minang dan Sunda memiliki kesamaan dalam menerapkan disiplin pada anak, memberi teladan, serta menunjukkan kasih sayang. Ibu biasanya lebih lembut dan pengertian, sementara ayah menjadi sosok yang lebih tegas dalam aturan. Namun, ada perbedaan signifikan. Budaya Minang yang matrilineal menekankan peran kolektif dan membagi peran gender dengan jelas. Anak laki-laki tidak diikutsertakan dalam peran domestik, sedangkan budaya Sunda lebih fleksibel, melibatkan anak laki-laki dalam tugas domestik. Meski begitu, modernisasi memengaruhi keduanya, terutama dalam mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan yang menunjukkan adanya adaptasi tanpa melupakan tradisi dalam proses pengasuhan.
Adapun saran yang dapat diberikan yaitu keluarga diharapkan menciptakan pengasuhan yang seimbang antara ayah dan ibu sambil menjaga nilai tradisional seperti gotong royong dan penghormatan pada orang tua, namun tetap menyeimbangkan dengan kemajuan zaman. Penting juga untuk menyesuaikan peran gender agar lebih fleksibel, meningkatkan komunikasi, dan mendukung kesetaraan pendidikan bagi anak tanpa memandang jenis kelaminnya. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan studi lebih luas yang mencakup suku bangsa di Indonesia untuk memahami hubungan budaya dan pengasuhan. Peneliti berikutnya juga bisa mengeksplorasi faktor psikologis maupun sosial ekonomi yang dapat memengaruhi pengasuhan keluarga berdasarkan budaya.